잔디는 그렇게 좋은 상태가 아니었기 때문에 앞으로 축구 경기장에서는 공연보다는 축구를 많이 할 수 있게끔 좋은 관리가 됐으면 좋겠습니다. Baru saja diputuskan. Inilah penampakan tiga pemain naturalisasi yang sangat diinginkan Erick Thohir dan Shin Tae-yong. Ada wonderkid mesin gol timnas Indonesia U20. Baru saja diputuskan. Inilah penampakan tiga pemain naturalisasi yang sangat diinginkan Erick Thohir dan Shin Tae-yong. Ada wonderkid mesin gol timnas Indonesia U20. Sebelum lanjut, Mimin minta tolong tonton video ini sampai selesai, agar tidak ada kesalahpahaman yang terjadi. Dan tak bosan-bosan juga, tolong like dan share video ini ke media sosial kalian agar semua orang tahu apa yang sedang terjadi. Sebelumnya diberitakan, Erick Thohir telah mengindikasikan bahwa tiga pemain keturunan baru akan menjadi tambahan kekuatan bagi timnas Indonesia. Ketiga pemain ini berasal dari timnas U20 Indonesia. Saya ingin pastikan yang pemain keturunan U20 juga menjadi pelapis, kata Erick Thohir. Karena di pemain U20 ini ada 2 atau 3 pemain yang bisa ke depan kita bina, tambahnya. Saat ini, beberapa pemain keturunan sedang diseleksi oleh Indra Syafri untuk timnas U20 Indonesia di Toulon Cup 2024, yakni Mauresmo Hinoke, Sam Yifel, Tim Gepens, dan Dion Mars. Sementara Jens Raven sudah resmi akan dinaturalisasi, namun masih menunggu kedatangannya ke Jakarta lagi. Nah, sebelum lanjut mendengar berita ini, buat para netizen, keluarkan satu kalimat pamungkas untuk menanggapi kabar ini. Menurut kalian dari 5 pemain keturunan yang ada di timnas Indonesia U20 kira-kira siapa pemain yang cocok diangkut oleh Shin Tae-yong untuk bergabung dengan timnas senior? Ayo teman-teman, berikan analisa kalian di kolom komentar. Tiket Piala Dunia harga mati. Ayo Garuda, buktikan bahwa level kita sudah dunia. Bravo Timnas, bravo ST, bravo PSSI. Di sisi lain, jangan lupa juga satu kalimat khusus untuk Shin Tae-yong yang sedang berusaha keras memajukan sepak bola Indonesia. Silahkan tulis di kolom komentar. Ayo terbang tinggi Garuda. Mari kita lanjut teman-teman. Bocoran mengenai rencana penambahan pemain keturunan untuk memperkuat timnas Indonesia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 telah diungkapkan oleh beberapa pihak, termasuk Shin Tae-yong dan Asnawi Mangkualam. Pemain keturunan baru ini akan disiapkan oleh timnas Indonesia setelah Garuda berhasil lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Shin Tae-yong, Asnawi Mangkualam, dan Erick Thohir telah mengonfirmasi hal ini. Shin Tae-yong lebih dulu menyetujui rencana ini saat ditanya tentang pemain keturunan baru dalam konferensi pers setelah pertandingan melawan Filipina. Memang jika ada pemain yang berdarah Indonesia dan performanya baik, pasti akan diajukan lagi, ujar Shin Tae-yong. Asnawi Mangkualam juga menyatakan bahwa akan ada pemain baru yang bergabung dengan timnas Indonesia untuk persiapan menghadapi putaran ketiga. Harus optimistis, ucap Asnawi setelah pertandingan melawan Filipina, Selasa, 11 Juni 2024, lalu. Karena kami banyak pemain yang akan datang nantinya, akan saling berganti. Semua akan dipersiapkan di bulan September, tambahnya. Di sisi lain, penambahan pemain keturunan untuk putaran ketiga juga melibatkan Martin Paes, yang kasusnya sedang diproses di CAS, Pengadilan Arbitrase Olahraga. Paes sudah berstatus WNI sejak akhir April 2024, tetapi belum memenuhi syarat untuk berganti asosiasi menurut regulasi FIFA. Diharapkan pada September 2024 mendatang, Martin Paes sudah memenuhi syarat untuk bermain bagi timnas Indonesia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Lebih lanjut, langkah untuk menambah pemain keturunan bisa dianggap sebagai strategi yang tepat. Memanfaatkan talenta keturunan Indonesia yang bermain di luar negeri dapat meningkatkan kualitas tim secara keseluruhan, terutama dalam kompetisi tingkat tinggi seperti kualifikasi Piala Dunia. Konfirmasi dari berbagai pihak seperti Shin Tae-yong, Asnawi Mangkualam, dan Erick Thohir memberikan kepastian bahwa rencana ini serius dan sudah diperhitungkan matang-matang. Hal ini menunjukkan adanya dukungan penuh dari pihak manajemen dan pelatih terhadap strategi ini. Fokus pada pemain U20 menunjukkan visi jangka panjang yang baik.
Dengan mengintegrasikan pemain muda keturunan yang berpotensi, Indonesia bisa membangun tim yang kuat dan berkelanjutan untuk masa depan. Informasi tentang proses naturalisasi Martin Paes dan statusnya di CAS menunjukkan bahwa ada upaya serius untuk memastikan semua aspek hukum dan regulasi dipatuhi. Hal ini penting agar tidak ada hambatan administratif yang bisa mengganggu persiapan tim. Optimisme dan persiapan yang matang juga terlihat dari pernyataan Asnawi dan rencana persiapan di bulan September. Semua ini menunjukkan bahwa timnas Indonesia siap menghadapi tantangan di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 dengan kekuatan dan strategi yang lebih baik. Kata-kata Justin Hubner ini bikin heboh. Akankah rombongan pemain keturunan tambahan gabung timnas Indonesia? Pemain timnas Indonesia, Justin Hubner, memberikan pernyataan yang mengisyaratkan adanya gelombang pemain keturunan yang akan memperkuat skuad Garuda. Bek berusia 20 tahun ini menyampaikan sindiran kepada pemain-pemain keturunan yang diduga akan dinaturalisasi untuk memperkuat timnas Indonesia. Dulu tidak ada satupun yang mau bermain untuk Indonesia. Sekarang mereka melihat kami berbuat baik dan ingin bergabung. Sangat lucu, kata Justin Hubner melalui Instagram Stories-nya. Nah, seperti biasa teman-teman. Sebelum lanjut mendengar berita kedua ini, buat para netizen, keluarkan satu kalimat pamungkas untuk menanggapi kabar ini. Menurut kalian, apakah kalian setuju pernyataan Justin Hubner ini teman-teman? Atau justru pernyataan Justin Hubner ini akan menjadi polemik baru? Akan memecah belah kekompakan tim yang sudah terjalin di timnas Indonesia? Ayo teman-teman, berikan komentar bijak kalian di kolom komentar. Mari kita lanjut teman-teman. Pernyataan Justin Hubner seakan mempertanyakan di mana para pemain diaspora berkualitas selama ini. Setelah timnas Indonesia berhasil lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, atau 10 pertandingan menuju Piala Dunia 2026, baru pemain-pemain top ini ingin bergabung dengan skuad Garuda. Pada akhir 2021, PSSI di bawah kepemimpinan Muhammad Iriawan mencoba mendatangkan 4 pemain diaspora, yaitu Sandy Walsh, Jordi Amat, Mees Hilgers, dan Kevin Dix. Namun, hanya proses naturalisasi Sandy Walsh, Elkan Bagot dan Jordi Amat yang berlanjut. Sebelumnya mimin respect terhadap Sandy Walsh, Elkan Bagot dan Jordi Amat. Mereka bertigalah yang membuka jalan untuk pemain keturunan lainnya untuk bergabung. Untuk Mees Hilgers dan Kevin Dix, mereka batal menjalani proses naturalisasi karena kabarnya ada penolakan dari kedua orang tua mereka. Namun, dalam sebuah wawancara, Mees Hilgers membantah bahwa orang tuanya melarangnya mendapatkan paspor Indonesia. Setelah Sandy Walsh, Elkan Bagot dan Jordi Amat bergabung, banyak pemain diaspora yang kemudian menjadi warga negara Indonesia. Beberapa di antaranya adalah Shane Patinama, Ivar Jenner, Rafael Struijk, Jay Itzes, Ragnar Oratmangoen, Justin Hubner, Martin Paes, Tom Haye, Jens Raven, dan Kelvin Verdonk. Untuk mengejar tiket Piala Dunia 2026, timnas Indonesia membutuhkan tambahan pemain diaspora. Mimin sebagai fans timnas Indonesia melihat ada beberapa pemain diaspora yang bisa didekati PSSI segera, mumpung babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia baru dimulai pada September 2024. Beberapa pemain tersebut adalah Kevin Dix, FC Copenhagen, Mees Hilgers, FC Twente, Jairo Riedewald, Crystal Palace, Jayden Oosterwolde, Fenerbahce, Ula Romeni, FC Utrecht, Pascal Struijk, Leeds United, Emil Audero, Inter Milan, dan Milan Manhoef, Stoke City. Diprediksi, beberapa nama itu bisa didatangkan PSSI sebelum timnas Indonesia tampil di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Jika beberapa dari mereka bersedia bergabung, harapan melihat timnas Indonesia tampil di Piala Dunia 2026 bukanlah sekadar mimpi. Lebih lanjut, pernyataan Justin Hubner menyoroti dinamika yang menarik dalam dunia sepak bola Indonesia, khususnya terkait pemain keturunan yang dinaturalisasi. Sindiran Hubner bisa dipahami sebagai kritik terhadap para pemain diaspora yang baru tertarik bergabung setelah melihat perkembangan positif timnas Indonesia. Di satu sisi, fenomena ini menunjukkan bahwa kesuksesan timnas mampu menarik perhatian pemain berkualitas dari luar negeri. Hal ini tentu bisa menjadi keuntungan besar bagi Indonesia dalam upaya memperkuat tim dan meningkatkan peluang lolos ke Piala Dunia 2026.
Namun, ada juga sisi yang perlu diperhatikan, yaitu komitmen dan niat tulus dari para pemain yang dinaturalisasi. Penting bagi PSSI untuk memastikan bahwa pemain yang bergabung memiliki keinginan kuat untuk berkontribusi dan bukan sekadar mencari kesempatan bermain di ajang internasional. Strategi PSSI untuk mendekati pemain-pemain diaspora adalah langkah yang tepat mengingat tantangan besar yang dihadapi dalam kualifikasi Piala Dunia. Kehadiran pemain-pemain seperti Kevin Dix, Maes Hilgers, dan lainnya bisa memberikan dorongan signifikan bagi tim. Secara keseluruhan, jika dikelola dengan baik, naturalisasi pemain diaspora dapat menjadi kekuatan besar bagi timnas Indonesia. Namun, penting juga untuk membangun tim yang solid dengan pemain yang benar-benar berdedikasi dan memahami tanggung jawab besar bermain untuk negara. Dengarkan ini teman-teman. Shin Tae-yong harap timnas Indonesia dan Korea Selatan lolos Piala Dunia 2026. Pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, berharap melihat timnya serta timnas Korea Selatan berhasil menembus Piala Dunia 2026. Meski ia menyadari tantangan tersebut tidak mudah, ia yakin hal itu tetap mungkin dicapai. Timnas Indonesia dan Korea Selatan akan berkompetisi di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Namun, Taegyeok Warriors lebih diunggulkan untuk lolos dibandingkan dengan skuad Garuda. Korea Selatan sudah menjadi langganan di Piala Dunia. Meskipun demikian, bukan berarti timnas Indonesia tidak memiliki peluang untuk lolos. Shin Tae-yong mengungkapkan keinginannya untuk melihat timnas Indonesia dan Korea Selatan lolos bersama ke Piala Dunia 2026. Pria berusia 53 tahun tersebut siap memberikan yang terbaik untuk mengantar skuad Garuda berpartisipasi di turnamen 4 tahunan itu. Keinginan saya adalah bisa maju bersama Indonesia dan Korea Selatan, kata Shin yang dikutip dari Wikitrade, Jumat, 14 Juni 2024. Saya berharap Indonesia juga bisa berpartisipasi di Piala Dunia ini. Meski tidak semudah yang saya kira, saya akan berusaha keras, lanjut pria asal Korea Selatan itu. Sebagai informasi, Korea Selatan telah tampil di Piala Dunia sebanyak 11 kali, termasuk 10 kali berturut-turut sejak edisi 1986 hingga 2022. Sementara itu, timnas Indonesia pernah tampil di Piala Dunia ketika masih bernama Hindia Belanda pada edisi 1938. Pada saat itu, skuad Garuda kalah dari timnas Hungaria, 0-6, pada babak 16 besar Piala Dunia 1938. Setelah itu, timnas Indonesia belum pernah berhasil lagi menembus turnamen sepak bola paling bergengsi tersebut. Timnas Indonesia diprediksi akan berada di pot 6 dalam pengundian grup putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Asnawi Mangkualam dan kawan-kawan sudah pasti akan bertemu dengan tim-tim kuat Asia. Pada putaran ketiga, 18 tim akan dibagi menjadi 3 grup, masing-masing grup terdiri dari 6 tim. 2 tim teratas dari setiap grup akan langsung mendapatkan tiket menuju Piala Dunia 2026. Sedangkan, tim peringkat ketiga dan keempat masih memiliki kesempatan bersaing untuk memperebutkan 2 tiket tersisa di putaran keempat. 2 tim terbawah di putaran ketiga akan otomatis tersingkir dari fase kualifikasi. Lebih lanjut, Shin Tae-yong memiliki ambisi yang tinggi untuk membawa timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026, dan ini adalah sebuah target yang sangat menantang namun penting. Mengingat sejarah sepak bola Indonesia, yang belum pernah lagi tampil di Piala Dunia sejak 1938, pencapaian ini akan menjadi tonggak bersejarah. Korea Selatan, dengan rekam jejak yang konsisten di Piala Dunia, memang lebih diunggulkan. Namun, tekad Shin untuk berusaha keras bisa menjadi motivasi besar bagi para pemain dan seluruh pendukung timnas Indonesia. Tantangan besar di putaran ketiga kualifikasi tidak bisa diabaikan, terutama karena Indonesia akan menghadapi tim-tim kuat Asia. Upaya Shin Tae-yong harus didukung dengan persiapan matang, termasuk strategi permainan, fisik dan mental pemain, serta dukungan penuh dari Federasi Sepak Bola dan para penggemar. Jika semua elemen ini bisa bersatu dengan baik, peluang Indonesia untuk mencatat sejarah baru bukanlah hal yang mustahil. Ambisi ini juga bisa meningkatkan kualitas sepak bola Indonesia secara keseluruhan, karena standar dan ekspektasi yang lebih tinggi akan mendorong peningkatan di berbagai aspek, mulai dari pelatihan hingga infrastruktur. Dukungan dan investasi yang konsisten sangat diperlukan untuk mewujudkan mimpi ini. Kepada seluruh pemain timnas Indonesia,
Perjalanan menuju Piala Dunia 2026 adalah sebuah tantangan besar, namun di setiap langkahnya terletak kesempatan emas untuk mencatat sejarah baru. Ingatlah bahwa perjuangan kalian tidak hanya untuk diri sendiri, tetapi juga untuk bangsa dan semua pendukung yang percaya pada kemampuan kalian. Kita mungkin menghadapi lawan yang kuat, tetapi jangan pernah meremehkan kekuatan hati dan tekad. Bersatu dalam semangat dan tujuan, kita bisa melampaui batasan dan meraih impian. Setiap latihan, setiap pertandingan adalah langkah menuju tujuan besar itu. Tidak ada yang mustahil jika kita berjuang bersama. Keberhasilan tidak datang dengan mudah, tetapi dengan kerja keras, disiplin, dan semangat pantang menyerah, kita bisa mencapai hal-hal yang luar biasa. Percayalah pada diri sendiri, pada rekan satu tim, dan pada mimpi yang kita kejar. Teruslah berjuang, tetap fokus, dan berikan yang terbaik di setiap kesempatan. Kita tidak hanya bermain untuk kemenangan, tetapi juga untuk kebanggaan dan masa depan sepak bola Indonesia. Majulah dengan keberanian dan keyakinan, dan tunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia layak bersaing di panggung terbesar sepak bola. Kami semua mendukung kalian. Tetap semangat dan terus berjuang, Timnas Indonesia. Kabar duka mendalam teman-teman. Dua pemain Timnas Indonesia yang absen di laga awal babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, nomor 1 bek Imut. Absennya dua pemain Timnas Indonesia di laga awal babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia berhasil melaju ke babak ketiga setelah finish sebagai runner-up grup F di bawah Irak. Lawan Timnas Indonesia di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia akan diketahui melalui undian yang diadakan di markas besar AFC di Kuala Lumpur, Malaysia, pada Kamis, 27 Juni 2024. Babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia akan berlangsung dari September 2024 hingga Juni 2025. Setiap tim akan menjalani 10 pertandingan kandang dan tandang. Sayangnya, Timnas Indonesia tidak bisa tampil dengan kekuatan penuh pada pertandingan pertama babak ketiga yang berlangsung pada September 2024. Siapa saja pemain yang absen dan apa alasan mereka tidak bisa bermain? Berikut ini adalah dua pemain Timnas Indonesia yang absen di laga awal babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. 1. Jordi Amat. Jordi Amat mendapat kartu merah saat Timnas Indonesia melawan Irak di matchday kelima grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, pada Kamis, 6 Juni 2024 sore waktu Indonesia Barat. Akibat kartu merah tersebut, Jordi Amat harus menjalani sanksi 2 pertandingan. Bek berusia 31 tahun ini sudah menjalani 1 kali sanksi saat Timnas Indonesia menang 2-0 atas Filipina. Masih tersisa 1 pertandingan lagi yang harus dijalaninya. 2. Justin Hubner. Justin Hubner, yang dikenal sebagai bek imut, harus absen di matchday pertama babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia karena mendapatkan kartu kuning saat Timnas Indonesia menang 2-0 atas Filipina. Kartu kuning tersebut membuat Justin Hubner mengoleksi 2 kartu kuning. Sesuai dengan regulasi, pemain yang mengantongi 2 kartu kuning harus menjalani sanksi 1 pertandingan. Sekarang muncul pertanyaan, apakah Elkan Bagot akan dipanggil untuk menggantikan absennya Jordi Amat dan Justin Hubner? Atau apakah PSSI telah menyiapkan bek diaspora berkualitas seperti Mees Hilgers dan Kevin Dix? Lebih lanjut, absennya Jordi Amat dan Justin Hubner tentu menjadi tantangan bagi Timnas Indonesia di laga awal babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Jordi Amat merupakan bek berpengalaman yang sudah banyak memberikan kontribusi penting bagi tim, sementara Justin Hubner, meski masih muda, telah menunjukkan potensinya sebagai bek yang solid. Ketidakhadiran mereka membuat pelatih harus mencari alternatif yang mampu menjaga kekokohan lini belakang. Pemanggilan Elkan Bagot bisa menjadi solusi yang efektif mengingat pengalaman dan kemampuannya dalam bertahan. Selain itu, jika PSSI dapat memanggil bek diaspora berkualitas seperti Mees Hilgers dan Kevin Dix, ini akan menambah opsi yang kuat di lini pertahanan. Momen ini juga bisa dimanfaatkan untuk memberikan kesempatan kepada pemain muda lainnya yang mungkin belum banyak mendapatkan menit bermain di tingkat internasional. Dengan strategi yang tepat dan persiapan matang, absennya 2 pemain kunci ini bisa diatasi, dan Timnas Indonesia tetap bisa tampil kompetitif di babak ketiga kualifikasi.
Absennya dua pemain kunci memang menjadi tantangan, namun ini juga merupakan kesempatan untuk menunjukkan kekuatan dan kedalaman tim. Setiap tantangan adalah peluang untuk belajar dan berkembang. Timnas Indonesia telah menunjukkan tekad dan semangat juang yang luar biasa untuk mencapai babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Ingatlah bahwa setiap pemain dalam tim memiliki peran penting, dan sekarang adalah waktunya bagi pemain lain untuk tampil dan membuktikan kemampuan mereka. Bersama-sama, kalian bisa mengatasi segala rintangan. Tetap fokus, bermain dengan hati, dan berikan yang terbaik untuk negara. Dengan kerja keras, kerjasama, dan semangat pantang menyerah, Timnas Indonesia bisa meraih hasil yang gemilang. Tetap percaya diri dan terus berjuang. Simak ini baik-baik teman-teman. Lini depan Timnas Indonesia masih melempem, Bung Kusnaeni berharap ada striker baru di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Pengamat sepak bola Indonesia, Muhammad Kusnaeni, berharap ada penambahan striker baru di lini depan tim nasional Indonesia. Bungkus, panggilan akrabnya, merasa tim Garuda memerlukan striker berkualitas untuk bersaing di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia berhasil melaju ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia setelah mengalahkan Filipina 2-0 pada pertandingan terakhir grup F putaran kedua. Menariknya, Timnas Indonesia menjadi satu-satunya wakil dari Asia Tenggara yang berhasil lolos ke putaran ketiga, di mana mereka akan bersaing dengan 17 negara kuat lainnya dari Asia. Berdasarkan penampilan Timnas Indonesia sejauh ini, Bungkus menyoroti area yang perlu diperkuat. Menurutnya, lini serang yang masih tumpul menjadi perhatian utama. Manajemen tim nasional perlu terus meningkatkan kualitas tim. Kita perlu memperkuat lini serang dengan menambah striker berkualitas, kata Bungkus pada Kamis, 13 Juni 2024. Selain itu, beberapa posisi lain juga dianggap masih memerlukan perbaikan, seperti penjaga gawang. PSSI saat ini sedang mengurus proses naturalisasi Martin Paes agar bisa segera membela Timnas Indonesia. Beberapa posisi lain juga masih butuh pembenahan, seperti posisi kiper dan gelandang pengatur serangan, tambah Bungkus. Lebih lanjut, Bungkus merasa Timnas Indonesia juga membutuhkan sedikit keberuntungan dalam undian agar terhindar dari lawan kuat. Namun, yang terpenting menurutnya, tim Garuda harus dimatangkan dengan menjalani laga uji coba dan penambahan pemain. Bersaing di round 3 akan sangat berat. Kemampuan kita untuk bersaing akan ditentukan oleh hasil undian, laga uji coba, dan penambahan pemain berkualitas sesuai kebutuhan tim, jelasnya. Sebagai informasi, sebanyak 18 negara termasuk Timnas Indonesia akan bersaing di babak ketiga. Pada babak ini, 18 negara akan dibagi ke dalam 3 grup yang masing-masing terdiri dari 6 negara. Undian babak ketiga akan dilaksanakan pada 27 Juni mendatang. Lebih lanjut, mengomentari pandangan Muhammad Kusnaeni mengenai kebutuhan Timnas Indonesia untuk menambah striker berkualitas, saya setuju bahwa peningkatan di lini depan sangat penting. Di kompetisi internasional seperti kualifikasi Piala Dunia, kehadiran striker yang tajam dan mampu memanfaatkan peluang adalah kunci untuk mencetak gol dan memenangkan pertandingan. Selain itu, perbaikan di posisi lain seperti penjaga gawang dan gelandang juga krusial. Dalam sepak bola modern, setiap posisi memiliki peran penting yang saling mendukung untuk menciptakan tim yang solid dan kompetitif. Usaha PSSI untuk menaturalisasi pemain seperti Martin Paes menunjukkan upaya serius untuk memperkuat skuad. Persiapan melalui laga uji coba juga sangat diperlukan. Timnas Indonesia harus menghadapi berbagai gaya permainan dari negara lain agar lebih siap dan tidak mudah terkejut saat menghadapi lawan di babak ketiga. Pengalaman dari uji coba ini akan membantu pelatih Shin Tae-yong dalam menentukan strategi yang paling efektif. Keberuntungan dalam undian memang bisa berpengaruh, namun fokus utama tetap harus pada persiapan tim. Dengan persiapan matang dan penambahan pemain berkualitas, peluang untuk bersaing dan mungkin lolos ke tahap selanjutnya bisa meningkat. Dukungan dari semua pihak, termasuk manajemen, pemain, dan supporter, juga sangat dibutuhkan untuk mencapai tujuan ini. Timnas Indonesia telah mencapai pencapaian luar biasa dengan lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Ini adalah bukti dari kerja keras, semangat juang, dan dedikasi yang telah ditunjukkan oleh seluruh pemain dan staf pelatih. Namun, perjalanan belum selesai, dan tantangan yang lebih besar menanti.
Untuk para pemain timnas Indonesia, ingatlah bahwa kalian membawa harapan dan impian jutaan rakyat Indonesia di setiap langkah kalian. Jangan pernah meragukan kemampuan diri sendiri. Kalian telah membuktikan bisa bersaing di level tinggi, dan sekarang saatnya untuk mengasah kemampuan lebih tajam lagi. Setiap latihan, setiap pertandingan uji coba, dan setiap menit di lapangan adalah kesempatan untuk menjadi lebih baik. Perkuat rasa persaudaraan di dalam tim, saling mendukung, dan berjuang bersama-sama. Tidak ada yang tidak mungkin jika kalian bermain dengan hati, disiplin, dan strategi yang matang. Untuk para supporter, teruslah memberikan dukungan tanpa henti. Kehadiran dan semangat kalian memberikan energi tambahan yang sangat dibutuhkan oleh para pemain di lapangan. Bersama, kita bisa menunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia adalah kekuatan yang harus diperhitungkan di sepak bola. Tetaplah berjuang, tetaplah bermimpi, dan teruslah percaya. Bersama-sama, kita bisa mencapai puncak. Ayo, Garuda, terbang lebih tinggi. Gara-gara hal ini, Indra Syafri percaya diri timnas Indonesia U20 bisa bersinar di kualifikasi Piala Asia U20 2025. Pelatih tim nasional Indonesia U20, Indra Syafri, optimis timnya dapat tampil gemilang di kualifikasi Piala Asia U20 2025. Ia berpendapat bahwa Garuda Nusantara memiliki modal penting untuk merebut tiket ke putaran final, salah satunya adalah pengalaman bermain di Toulon Cup 2024. Nah, seperti biasa teman-teman, sebelum lanjut mendengar berita ke-6 ini, buat para netizen, keluarkan satu kalimat pamungkas untuk menanggapi kabar ini, silahkan tulis di kolom komentar. Mari kita lanjut teman-teman. Meskipun skuad Garuda Nusantara mengalami 4 kekalahan dalam fase grup B Toulon Cup 2024 melawan Ukraina, Italia, Jepang, dan Panama, pengalaman tersebut sangat berharga. Timnas Indonesia U20 berlaga dengan pemain U20, sementara tim lawan terdiri dari pemain U23 dan U21. Menurut Indra Syafri, partisipasi dalam turnamen tersebut memberikan timnas Indonesia U20 pengalaman yang cukup untuk menghadapi kualifikasi Piala Asia U20 2025. Indra Syafri kini lebih memahami kekuatan dan kelemahan timnas Indonesia U20, yang akan bermanfaat saat melawan Yaman, Timor Leste, dan Maladewa di grup F kualifikasi Piala Asia U20 2025. Pengalaman bertanding di Toulon turnamen Prancis, bertemu dengan tim-tim besar Eropa, kata Indra Syafri yang dikutip dari laman PSSI, Jumat, 14 Juni 2024. Indonesia juga ditunjuk menjadi tuan rumah kualifikasi grup F yang akan dimainkan antara 21 hingga 29 September 2024. Namun, sebelum itu, tim akan berpartisipasi dalam Piala AFF U20 yang akan berlangsung pada Juli 2024. Piala AFF bulan depan akan menjadi sarana yang sangat baik untuk semakin mematangkan dan mempersiapkan tim ini, tambahnya. Indra Syafri, 61 tahun, menyatakan bahwa timnas Indonesia U20 akan berjuang maksimal dalam babak kualifikasi, karena mereka ingin lolos ke Piala Asia U20 2025. Karena mimpi kami besar. Sebagai negara besar kami bukan hanya ingin lolos di AFC Asian Cup, setelah sebelumnya di 2018 kita hampir meraihnya, kali ini akan kita coba lagi. Kami akan mencapai Piala Dunia, tutupnya. Lebih lanjut, Indra Syafri memiliki pandangan yang realistis dan optimis mengenai potensi timnas Indonesia U20. Pengalaman bertanding di Toulon Cup, meskipun diwarnai kekalahan, memberikan pelajaran berharga yang bisa diambil untuk meningkatkan performa tim. Bertanding melawan tim-tim kuat Eropa membantu pemain muda Indonesia memahami level kompetisi internasional yang lebih tinggi. Penunjukan Indonesia sebagai tuan rumah kualifikasi juga merupakan keuntungan tersendiri. Dukungan dari penonton lokal bisa menjadi motivasi tambahan bagi tim. Selain itu, berpartisipasi dalam Piala AFF U20 akan menjadi persiapan yang baik sebelum kualifikasi Piala Asia U20 dimulai. Kepercayaan Indra Syafri terhadap timnya menunjukkan keyakinan akan kemampuan dan perkembangan pemain muda Indonesia. Namun, tantangan tetap ada, dan persiapan serta strategi yang matang akan sangat diperlukan untuk mencapai target besar seperti lolos ke Piala Asia U20 2025 dan bahkan ke Piala Dunia. Secara keseluruhan, pendapat Indra Syafri mencerminkan optimisme yang seimbang dengan pengakuan akan tantangan yang ada.
serta pentingnya memanfaatkan setiap kesempatan untuk meningkatkan kemampuan tim. Garuda Nusantara, kalian adalah harapan dan kebanggaan bangsa. Meskipun perjalanan di Toulon Cup tidak mudah, ingatlah bahwa setiap tantangan adalah peluang untuk belajar dan menjadi lebih kuat. Kalian telah menunjukkan keberanian dan semangat juang yang luar biasa. Kini, saatnya kita mengalihkan pengalaman berharga itu ke dalam kualifikasi Piala Asia U20 2025. Jangan pernah meragukan kemampuan kalian. Bersama-sama, kita bisa mengatasi segala rintangan. Dukungan dari seluruh rakyat Indonesia ada di belakang kalian. Jadikan setiap pertandingan sebagai kesempatan untuk menunjukkan kehebatan kalian dan membawa nama Indonesia ke panggung dunia. Berjuanglah dengan hati yang penuh semangat dan tekad yang kuat. Ingatlah, mimpi besar hanya bisa dicapai dengan kerja keras, disiplin, dan kebersamaan. Mari kita wujudkan mimpi kita untuk meraih sukses di Piala Asia U20 dan melangkah lebih jauh ke Piala Dunia. Kami percaya pada kalian, Garuda Nusantara. Ayo, kita buktikan bahwa Indonesia bisa. Selalu ingat, setiap langkah yang kalian ambil di lapangan adalah langkah menuju masa depan yang lebih cerah untuk sepak bola Indonesia. Semangat!